Moms, jumpa lagi sama aku Mama Senja. Kita masuk ke part yang ketiga untuk pembahasan dari buku Montessori Play and Learn. Sebelum masuk ke video ini, aku boleh dong minta like dan subscribe-nya dulu? Udah, thank you. Oke, Moms, karakteristik yang khas yang dimiliki oleh anak-anak yang ketiga yakni anak-anak ingin belajar. Moms, sudah menjadi naluri sejak bayi, sejak lahir bahwa anak-anak itu selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka tuh ingin tahu semua hal yang mereka lihat, semua hal yang mereka dengar, mereka ingin lebih memahami lagi. Dan hal ini tidak dapat kita hentikan. Kalau kita hentikan, kalau kita nggak mengerti rasa ingin tahunya, yang pertama mereka akan tantrum, terus rewel, dan yang paling parah mereka bisa berhenti untuk belajar. Mereka berhenti untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Dan pastinya kita nggak ada yang mau dong anak kita kayak gitu. Makanya kenapa kita harus memahami anak kita. Moms, belajar itu bukan melulu soal A, B, C, D, E 1, 2, 3. Atau belajar itu bukan melulu soal kita tahu bahwa bumi itu bulat, air itu dingin. Bukan hanya soal itu, Moms. Tapi belajar ketika kita ajak anak kita ke dapur, dia tahu bahwa gula itu manis, lalu garam itu asin, itu juga bentuk stimulus kita ke anak. Kita nggak pernah tahu loh, barangkali anak kita lama-kelamaan dia akan berpikir, kenapa ya bisa ada garam? Garam terbuat dari apa? Kok bisa air laut menjadi garam? Nah, itu kan bentuk stimulus ya, Moms. Kita ini fasilitator dan sudah semestinya kita memfasilitasi rasa ingin tahunya, tapi tidak menggurui berlebihan, Moms. Itu yang aku percayai. Nah, di sini ada kutipannya nih. Semua anak belajar melalui partisipasi aktif, yaitu dilibatkan dan usaha untuk melakukan sesuatu sendiri, terutama dengan menggunakan tangan mereka. Nah, ketika kita membiarkan anak kita makan sendiri dengan tangannya, itu juga kita mempersilahkan dia untuk belajar mengeksplorasi tubuhnya sendiri. Terus ketika kita membiarkan dia mengamati isi dapur, kemudian kita ajak untuk dia nyuci baju. Oh, kalau mencuci itu harus begini-begini. Tapi hati-hati ya untuk deterjennya, kalau bisa tidak kena di tangannya dulu gitu. Kalau untuk airnya bolehlah, dia kan akan mengamati, oh air itu tidak bisa dipegang, seperti itu. Nah, jadi di Montessori ini dia itu menekankan pembelajaran yang sifatnya aktif, di mana anggota panca indera itu memainkan perannya, lalu kemudian otot-otot tubuhnya juga bergerak dan dia menyerap apa yang sedang dia mainkan, begitu. Moms, bahwa membiarkan anak kita untuk berpartisipasi untuk setiap kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, seperti menyapu, kemudian memasak, membuat makanannya sehari-hari, kita mengajarinya untuk membuat Lego atau mainan susun dari kayu, terus kemudian kita melakukan segala aktivitas dengan bernyanyi, itu bisa memunculkan rasa percaya dirinya. Kita membiarkan dia untuk membuatkan es untuk ayahnya, itu juga membuat rasa berharga terhadap dirinya itu muncul lebih kuat, begitu. Dia merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok yang namanya keluarga. Itu yang aku pelajari. Dan setelah anakku aku ajak untuk terus berpartisipasi untuk setiap kegiatan yang kami lakukan sebagai orang tua, maksudnya kegiatan yang sifatnya bisa dilakukan anak-anak ya, itu dia jarang sekali rewel dan dia merasa percaya diri untuk kemampuannya. Walaupun ketika misal aku ajak untuk motong-motong sayur begitu, itu biasanya dia acak-acak, tapi itu caranya untuk memanipulasi segala sesuatu gitu. Dia kan akan belajar, oh kalau yang bagian akar tidak bisa dimasak, jadi harus dibuang ke tempat sampah. Dia kan tahu fungsinya tempat sampah itu tempat yang kotor, jadi dia akan perlahan untuk menjauhi
tahu paling nggak setelah megang tempat sampah dia akan mau untuk cuci tangan gitu. Itu hal-hal yang simple itu harus kita pikirkan, Moms. Jadi jangan dikira bahwa anak-anak itu memberantakan sesuatu dia hanya ini buat pekerjaan nggak selesai-selesai, tapi justru dengan itu dia akan belajar lebih banyak gitu. Ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, pastikan anak kita mengamati apa yang kita lakukan dan kita ajarkan berulang-ulang. Nggak bisa dong sekali kita kasih tahu. Bisa aku mau ngasih tahu dia cara memotong melon gitu, kita kan mengajari tentang sebuah proses, bukan hanya soal melon besar jadi kecil, tapi proses. Anak-anak itu suka sekali proses. Ketika dia dikasih pancake jadi, sudah dia makan, kadang juga nggak mau. Tapi beda ketika kita ajak dia untuk membuat pancake yang dia makan, dia akan menghargai prosesnya dan otomatis dia akan makan dengan lebih lahap. Coba kalau tidak percaya, itu yang biasa aku lakukan ke anakku. Terus lakukan dengan berulang kali ketika kita mau ngajari dia memotong gitu. Ajari perhatian, buat dia perhatiannya ke apa yang kita lakukan, lalu kemudian biarkan dia untuk mencoba terus dan terus. Pasti akan lebih baik, pasti akan membaik seiring berjalannya dengan waktu dan seiring dengan kemampuannya dalam memegang pisau. Pastikan pisaunya aman untuk anak-anak ya. Untuk mengajari bahasa, salah satunya kita bisa gunakan dengan ketika kita sedang bermain aktif dengan dia atau melakukan semua kegiatan bersama dia. Pastikan kita juga menggunakan bahasa. Tidak hanya diam, Moms. Kayak misalnya kita masak gitu, ayo masukkan tepungnya, kita aduk, kocok telurnya. Atau misal di kamar mandi, kita mandi, berdoa dulu sebelum masuk kamar mandi. Jadi untuk setiap aktivitas usahakan untuk sambil kita menstimulus dengan bahasa. Itu yang aku lakukan setiap hari. Kita masuk ke karakteristik yang keempat, Moms. Belajar melalui bermain. Nah ya, kita sudah tahu bahwa bagian anak-anak yang utama itu memang bermain. Bermain bagi anak-anak itu bekerja. Itu sudah menjadi kamus besar para orang tua milenial ya, bahwa bermain itu bukan hanya sekedar bermain. Ketika dia memainkan legonya, dia tahu bagaimana cara menyusun lego. Itu dia sudah memainkan peran kreativitas di dalam otaknya. Ketika kita mengajaknya untuk bermain peran bersama boneka, kita kan sudah mengajarkan kreativitas dan imajinasinya kan berkembang kan, Moms, kita. Terus tahap perkembangan. Nggak usah dibahas panjang lebar ya, terlalu teori, kita kan nggak suka ya. Nah, untuk tahap perkembangan ini ada di usia 0 sampai 6 tahun. Ini masih masuk karakteristik yang tidak sadar atau mudah menyerap di usia itu. Maka jangan heran kalau 6 tahun dia sudah bisa kosakata banyak hal, dia sudah tahu banyak hal dan menyerap lebih cepat, paling cepat di umur itu. 6 sampai dengan 12 tahun ini merupakan periode perolehan budaya, karena dia sudah mulai masuk ke usia sekolah, dia mengenal lingkungan yang lebih luas, perolehan budaya dia dapat di situ. Umur 12 sampai 18 tahun periode perolehan kemandirian, di situ letaknya. Nah, Moms, sekarang kita masuk ke karakteristik yang terakhir, yang ke-6, mendorong kemandirian. Latihan kehidupan praktis dalam mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi juga memperkaya kosakata. Seperti yang aku terangkan tadi, masih berkesinambungan dengan yang sebelumnya, bahwa aktivitas praktis sehari-hari itu bisa mendorong pendapatan kosakata yang lebih banyak gitu. Jadi makanya kenapa setiap aktivitas yang dilakukan anak, usahakan kita juga sambil mengajaknya berkomunikasi. Begitu, Moms. Bahwa keberhasilan menyelesaikan tugas berguna untuk membangun harga diri dan membuatnya merasa berharga sebagai bagian dari kelompok. Oke, untuk yang selanjutnya, ini kan untuk 3 sesi ini teori semua. Nah, untuk yang 3 video teori yang sudah aku jelaskan tadi, Moms, itu
akan aku rangkum menjadi kegiatan praktis sehari-hari yang bisa moms lakukan di rumah bersama buah hati tercinta. Untuk itu pantengin terus video-video aku, jangan sampai ada yang ketinggalan mam, karena ketinggalan satu video aja ilmu yang kita dapat jadinya nggak maksimal, ya kan? Oke, see you on my next video, bye.